Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala sholata imaduddin wa ja'ala man aqamaha minal faizin wa ja'ala man tarakaha minal khasirin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ikhwani fi Islam, setiap kali disebutkan kalimat ibadah, yang terbesit di pikiran kita adalah sholat. Padahal semua amal kebaikan yang diniatkan karena Allah, maka itu adalah ibadah. Tapi kenapa selalu salat yang selalu bersarang di benak kaum muslimin? Ada beberapa hujjah para ulama yang mesti kita ketahui. Pertama, karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu ibaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah merusak agama. Kedua, perintahnya langsung dijemput ke Sidratul Muntaha. Penjelasan ini sering kita dengar ketika para ulama menjelaskan peristiwa monumental, yaitu Isra dan Mi'raj. Saat Nabi Mi'raj, beliau mendapat hadiah 50 waktu sholat untuk umatnya. Walaupun akhirnya berkurang menjadi 5 waktu dalam sehari, setelah mendapat saran dari Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan ibadah lainnya diwahyukan saat Nabi berada di kota Mekah dan Madinah. Demikianlah keistimewaan sholat itu. Ketiga, sholat merupakan ibadah yang akan pertama kali dihisab saat sidang di hadapan Allah. Nabi SAW menegaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Yang pertama akan dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, amal yang lain ikut baik. Jika salatnya rusak, maka rusak seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang keempat adalah salat dapat mencegah dari kemaksiatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Yang kelima, salat dapat mencegah dari kegelisahan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana khuliqa hulu'a iza massahu syarra juzu'a wa iza massahu khairu manu'a illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan suka mengeluh. Ketika ditimpakan musibah mereka gelisah. Saat diberi harta melimpah mereka kikir. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat, yang konsisten menjalankannya. Surah Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai ke-23. Jika telah menunaikan sholat, kita masih bergelimang dalam kemaksiatan, diselimuti kegelisahan, kikir pada harta benda yang dititipkan, maka perlu melakukan perbaikan dalam sholat kita. Yang keenam, sholat ibadah yang tak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sholat harus dilaksanakan walau dalam keadaan yang sulit sekalipun. Tak ada air untuk berwuduk, maka tayamum. Tak bisa berdiri dengan cara duduk,
Tak bisa sambil duduk maka baring. Tak bisa baring sholat pakai isyarat. Tak bisa pakai isyarat, cukup pakai dengan hati. Berbeda dengan puasa. Kalau sedang sakit tak mampu melaksanakan, bisa dibayar fidyah. Jika tak sanggup membayar zakat, maka berhak menerima zakat atau mustahik. Begitupun dengan haji. Karena haji bagi yang mampu, namun tak berlaku untuk sholat. Dalam kondisi apapun, tak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ada neraka khusus bagi yang meninggalkan sholat, namanya neraka Saqar. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 43, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak melaksanakan sholat. Pendek kata, sholat memiliki kedudukan yang mulia sebagai media pendekatan diri seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Semoga kita semua senantiasa konsisten mendirikan sholat, sehingga kita selamat baik di dunia, bahagia tentunya di akhirat. Selamat berbuka puasa. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.